Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat bukan? Tetap jaga kondisinya ya. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, mari hari ini kita akan belajar tentang menerapkan pembuatan lipatan serbet. Kita masuk ke KD 3.5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat lipatan serbet. Yang kedua, menganalisis dan mengelompokkan lenan di restoran. Serbet makan atau yang biasa disebut di hotel itu napkin adalah suatu alat yang terbuat dari kain katun yang digunakan saat menyantap hidangan. Lipatan serbet makan disebut juga folding napkin. Lipatan serbet makan adalah bentuk lipatan serbet yang biasanya diletakkan di atas meja sebagai hiasan dan mempunyai bentuk penampilan yang indah dan menarik. Seperti contohnya ada di gambar sebelah kiri, itu adalah salah satu bentuk lipatan serbet atau folding napkin. Serbet makan menggunakan bahan dasar dari kain damas atau bahan yang mudah dilipat. Fungsi serbet makan. Yang pertama, menyeka mulut saat makan. Nah, biasanya itu kan ada sisa-sisa makanan di pojok mulut itu, kalau ketika makan belepotan atau apa gitu, itu diseka fungsinya atau dibersihkan. Yang kedua, mengeringkan tangan. Yang ketiga, menghalangi makanan yang terjatuh ke baju saat makan. Jadi, napkin folding atau serbet makan itu biasanya ditaruh di atas paha ketika kita makan. Ukuran serbet ada dua jenis, yaitu ukurannya 45 x 45 cm atau 50 x 50 cm. Jadi bentuknya persegi. Itu gunanya untuk makan siang atau makan malam. Nah, kalau ukuran 35 cm x 35 cm atau 40 cm x 40 cm digunakan untuk kelengkapan makan pagi atau menyajikan kue. Nah, serbet yang ukuran itu dinamakan dengan serbet jari. Syarat serbet makan. Bahan untuk serbet makan harus mudah menghisap air supaya ketika ada cairan yang tumpah di atas meja ataupun di atas paha kita, itu bisa langsung menghisap, jadi tidak langsung terkena ke pakaian. Yang kedua, bahan untuk serbet makan harus mudah dibersihkan. Jadi kan biasanya kalau serbet itu kan kotor ya, jadi harus mudah dibersihkan. Yang ketiga, serbet makan harus selalu bersih dan licin, jadi disetrika serbetnya itu. Yang keempat, serbet makan tidak boleh dikanji. Memang serbet makan itu harus kaku, tapi tidak boleh dikanji. Biasanya kalau di sebuah untuk melipat itu kan melipat-lipatan serbet itu harus kaku. Dan yang paling penting untuk serbet makanan itu bisa kaku itu dengan jenis kainnya itu yang menentukan. Contoh kainnya itu ya kain damas itu tadi. Jadi tidak boleh dikanji ya. Kemudian faktor yang harus diperhatikan memilih serbet. Yang pertama, faktor kebersihan, higien. Jadi kalau memilih serbet itu harus bersih dan higien. Lipatan-lipatan serbet makan yang higienis adalah yang ditangani paling akhir. Pada saat pelipatan,
penanganan yang singkat juga menghemat waktu pramusaji. Misalnya tidak banyak lipatan tapi indah. Jadi untuk penanganan lipatan serbet itu dilakukan paling akhir. Jadi ditata dulu peralatan makannya atau piranti makannya, baik itu glassware ataupun chinaware. Baru setelah semuanya siap, terakhir kalian bisa melipat serbet. Yang kedua, penampilan atau appearance. Napkin dilipat mempunyai kesan tertentu, misalnya untuk gulungan memberikan kesan tinggi. Jadi penampilan napkin itu harus mempunyai kesan tersendiri. Jadi jangan cuma diletakkan dibentuk menjadi segi empat aja. Jadi banyak macam-macamnya untuk lipatan napkin itu tadi. Kemudian yang harus diperhatikan pada saat melipat adalah yang pertama, cucilah tangan. Jadi sebelum melipat kalian harus mencuci tangan dengan bersih, gunanya untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, pada saat melipat napkin usahakan jangan terlalu banyak menyentuh napkin, karena napkin akan digunakan tamu untuk membersihkan mulut. Jadi jangan terlalu lama untuk menyentuh napkin. Yang ketiga, gunakan napkin yang bersih dan halus permukaannya agar menghasilkan lipatan yang maksimal. Yang keempat, jika memungkinkan gunakan sarung tangan saat melipat napkin. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan virus ataupun kuman yang berpindah dari tangan ke napkin. Jadi yang paling aman untuk kondisi pada saat ini sesuai protokol kesehatan itu kalau melipat napkin harus menggunakan sarung tangan. Yang kelima, letakkan napkin yang sudah dilipat di tempat yang bersih ya. Jangan ditaruh lagi di tempat yang kotor. Jenis-jenis lipatan serbet makan. Jadi ada beberapa jenis lipatan serbet makan. Yang pertama, standing. Standing adalah lipatan serbet dengan posisi atau bentuk berdiri. Contohnya small candle, fan, cardinal head, rabbit ear. Yang kedua, underliner. Adalah lipatan serbet dengan posisi tidur atau datar. Contohnya rose, bread dish, pocket garnish. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis lipatan serbet. Nah, kali ini Ibu akan mempraktekkan contoh-contoh jenis lipatan serbet dan nantinya kalian harus membuat lipatan serbet di rumah. Jadi dibuat videonya boleh berbentuk seperti TikTok boleh, ataupun IG story ataupun WA story. Nah, setelah itu tugasnya dikirimkan ke saya. Jadi kalian harus membuat minimal 5 lipatan serbet, dibuat video, dikirimkan ke WA saya. Kalian bisa mencari contoh berbagai jenis lipatan serbet di Google ataupun di YouTube bisa. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan atau cara melipat serbet. Ini hanya sebagian kecil contohnya, jadi hanya sebagai gambaran saja. Nanti lebih jelasnya atau lebih banyaknya nanti kalian bisa lihat di YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.